Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahrul Qur'an, syahrul ta'am wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun minas shaimin was shaimat, qa'imin wa qa'imat rahimakumullah. Jamaah Masjid Ibnu Sabil, wabil khusus warga yang hari ini hadir, mudah-mudahan semuanya adalah hamba Allah yang soleh dan soleha, dan insya Allah pula hari ini semoga Allah menerima seluruh amal-amal ibadah kita. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan, tidak terasa alhamdulillah malam ini kita sudah masuk malam yang ketiga ibadah tarawihnya dan sudah menyelesaikan ibadah saum yang kedua. Alhamdulillah, mudah-mudahan saum kita tahun ini kita berharap semoga menjadi tahun saum yang terbaik buat kita semuanya. Dan insya Allah pula apa yang kita lakukan di bulan ini mampu membentuk pribadi ketakwaan kita sesuai yang diharapkan oleh Allah, la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah yang dimuliakan, malam ini alhamdulillah masih pada semangat, memiliki kualitas iman yang terbaik hingga masih bisa memenuhi ruangan Masjid Ibnu Sabil ini. Mudah-mudahan suasana ini, semangat ini terus dijaga sampai akhir bulan Ramadan, yaitu sampai malam menjelang takbiran. Semangat ibadah dengan membersamai di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan terus dijaga oleh Allah. Jadi jangan sampai semangat ini hanya bertahan cuma 3-4 hari saja, bahkan sampai seminggu kualitas ibadah kita semuanya pindah. Ada yang sibuk mencari lapak dagangan, ada yang sibuk Masya Allah zikirnya itu di dagangan. Otak kita sudah mulai berubah dan bergeser, sudah tidak lagi mencari maghfirah dan mencari rahmat Allah, tapi sudah bergeser mencari profit, keuntungan untuk mengumpulkan keuangan untuk menyambut lebaran yang akan tiba. Bapak Ibu, salah satu perintah agama yang selalu diingatkan oleh Allah di dalam Quran, bahkan dikuatkan oleh hadis baginda Rasulullah SAW, adalah perintah bertobat kepada Allah setiap saat. Allah selalu menyuruh, mengingatkan kepada kita siapapun dia untuk selalu bertobat dalam setiap kehidupan selama hayat masih selama jasad atau selama hayat masih di kandung badan. Pertanyaan bagi kita, kenapa kok Allah selalu mengingatkan dan menyuruh kita bertobat dalam kehidupan kita setiap saat? Kalau boleh dibilang taubat itu sebuah keniscayaan. Mustahil hidup kita tanpa taubat di hadapan Allah. Kenapa? Ada 2 alasan. Yang pertama, bahwa manusia itu sebagai makhluk yang lemah, yang dhaif, mustahil hidup tanpa dosa dan tanpa salah. Karena sesuai dengan karakter manusia itu, innal insana dha'ifa, manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah. Maka tidak ada satupun manusia yang hari ini hidup, entah itu ustadz sekalipun, yang tidak luput dari dosa dan kesalahan. Maka dosa dan salah itu sebuah keniscayaan bagi manusia.
Adam saja ketika diciptakan oleh Allah, ketika Allah menyuruh menikmati fasilitas surga, wa qulna ya Adamu uskun anta wa zauzukal jannata. Kata Allah, ya Adam, ente sama bini ente silakan masuk ke surga. Semua fasilitas yang kuberikan hari ini di surga itu, wa kullu min haragadan min haitsu situma. Nikmati, pakai kalau bahasa kita. Semua kau nikmati. Wa kullu min haragadan min haitsu situma. Tapi ingat, wala taqrabu hadhihi syajarah. No, yang di pojok kata Allah, jangan coba-coba ente deketin. Itu larangan dari aku. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang, justru Nabi Adam pengen istilahnya adalah coba-coba ingin melanggar perintah Allah. Akhirnya fa'ajallahum asyaitanu anha fa'akhrajahum mimma kana fi. Diusir oleh Allah dari surga. Jadi Adam dosanya satu, diusir dari surga. Kita kadang-kadang dosanya udah banyak banget, pengen masuk ke surga. Begitu ya. Tapi alhamdulillah sih ada semangat pengen masuk surga. Kita kadang-kadang terlalu pede, amal juga rada kurang, maksiatnya banyak, ibadah juga kadang-kadang masya Allah terbatas. Tapi pedenya pengen masuk surganya kelewatan tinggi. Adam aja dosanya atuh diusir. Kita yang dosanya banyak tiap hari, subhanallah ya karim, pengen masuk surga, mikir 12 kali. Makanya dosa itu sebuah keniscayaan yang mustahil manusia itu tidak melakukan, apalagi pengaruh setan, dahsyat sekali. Kita ini kadang-kadang jangan kata kita bergerak, diamnya aja kita dosa kadang-kadang. Emang ada ustadz kalau orang diam dosa? Ada. Kan dosa itu ada yang zohir, ada yang batin, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tidak terasa, ada yang berasa. Apa dosa yang diam saja kok bisa dosa yang tidak berasa? Diamnya itu nyender kalau nggak jikir, apalagi diamnya itu ngeres mikirin hal-hal yang berbau maksiat. Mikirin orang, dengki sama orang, sombong sama orang, ngerendahin orang, suuzon. Itu bisa bahaya itu. Nyender ngeliatin orang, matanya itu mata ain, torfatal ain, dosa sama Allah. Makanya kalau kita hidup nggak banyak zikir di dalam hati, itu loh peluang-peluang masuknya setan, kebisikan setan tuh dahsyat tuh, luar biasa itu. Begitu tuh bapak-bapak. Makanya kan perintah taubat dalam Quran itu kan gak cuma diperintahkan buat orang yang ahlu maksiat. Kata Allah kan dalam Quran surat Az-Zumar, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Hei para bajingan yang banyak berbuat dosa, Allah panggil dengan bahasa hambaku. Sini hambaku. Kamu, sejelek-jeleknya kamu, seburuk-buruknya kamu, sini. Jangan kau takut berputus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmatku. Pintu tobat aku buka. Jadi ayat ini adalah perintah untuk ahlu maksiat. Indahnya Allah memanggil bahasa kulli ibadi, kul ya ibadi, kata Allah, hai hambaku sini. Ini orang yang sering korupsi banyak tuh bapak-bapak tuh, kalau dia masih tobat masih dipanggil hamba tuh. Main judi, main maksiat, sini hambaku. Tapi bukan cuma yang dipanggil ahlu maksiat, tobat juga diperintahkan kepada ahlu to'at, ahlu zikir, ahlul iman, ahlul ibadah pun diperintahkan Allah suruh tobat. Coba ayatnya dibuka, Quran surat An-Nur ayat 31, surat At-Tahrim ayatnya ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. An-Nur ayat 31. Orang yang sudah beriman saja, yang ahlu taat,
Diperintahkan oleh Allah suruh taubat. Kadang-kadang orang yang sudah beriman, orang yang sudah rajin zikir dan ibadah, itu sering kepleset ketika dia ibadah. Makanya kan setan nggak pernah merasa nggak merasa khawatir dengan ibadah kamu, zikir kamu, ilmu kamu. Kecil bagi setan, bagi iblis. Orang iblis itu ahli ibadah, ahlul ilmi, ahlu sujud, orang alim, penghulunya para malaikat. Cuman sayang, sombongnya itu tuh yang dia nggak sadarin seperti itu. Inilah yang saya khawatirin dalam kehidupan kita nih, bapak-bapak nih. Orang baru naik levelnya dikit, itu udah bertingkahnya minta ampun. Biasa tuh kayak gitu. Tadinya orang kampung, bukan siapa-siapa, datang ke Jakarta cuman bawa kompor sama koper. Contoh, sukses di Jakarta, punya usaha ini, punya usaha itu, duit ada. Kalau nggak punya agama, nggak punya ilmu dan iman, bertingkah tuh lagunya tuh. Apalagi kalau udah jadi artis, makin bertingkah yang begitu tuh. Baru belajar dikit 6 bulan, 7 bulan, dapat ilmu dikit, tingkah kalau gitu kayak seperti itu. Ini yang kadang-kadang kita nggak sadari. Rajin zikir, rajin baca Quran, samping ngelirik orang, ngerendahin orang. Belum membaca Qurannya belum seberapa. Kadang-kadang sekali gitu. Ada yang begitu di sini, Bu? Ada nggak, Bu? Nggak ada. Apalagi kalau ngaji ya, Bu ya. Kalau lagi ngaji biasa emak-emak tuh. Makanya kan kalau fakta agama yang ada di lingkungan dimanapun berada nih, yang paling banyak sering ibadah secara keagamaan, menghadiri majelis taklim dan kegiatan-kegiatan keagamaan kan emak-emak biasanya kebanyakan. Mama yang paling banyak tuh semuanya itu. Cuman aneh ya, kenapa yang di sorga sedikit, justru yang paling banyak ibu-ibu adanya di neraka itu, Bu. Kenapa ya, Bu ya? Kata Nabi Muhammad, aku tidak melihat di neraka itu, di surga itu kaum wanita lebih banyak. Aku melihat ahlu surga itu wal fuqara wal masakin, orang miskin dan orang fakir. Tapi aku lihat neraka, Masya Allah, kebanyakan orang-orang perempuan, jamaah musabil lagi. Bukan di sini. Kenapa kok bisa begitu? Karena dosa emak-emak lebih banyak daripada dosa suami. Di antara dosa ibu-ibu itu apa? Banyak disebutkan di dalam Quran. Apa saja di antaranya? Kufur terhadap nikmat suami, kata Nabi. Nikah 20 tahun, ngomongnya sama lakinya, gue mah gak dapat apa-apa malu nikah 20 tahun nih. Rumah juga ngontrak dari dulu, beliin motor juga nggak pernah. Ya itu tuh, udah bilang-bilang begitu tuh. Itulah bini itu tuh ahlun nar yang namanya begitu tuh. Yang kedua ada lagi perilaku istri yang suka ingkar nikmat, kadang-kadang suka ukur-ukur terhadap nikmat tetangganya. Apalagi kalau lagi ngaji itu, waduh ya karim, bukan malah pinter kalau ngaji itu. Ada ustazah ceramah, dia di pojok lagi ngakurin gelangnya berdua. Lu beli di mana gelang? Lu beli dulu begini. Gua mau boleh kredit yang begini mah. Cincin lu gede banget itu, Masya Allah. Iya, Masya Allah, gua boleh kredit juga ini. Kadang-kadang begitu tuh, ustazah ceramah dia ngakurin barangnya di pojok. Ustazah lagi ceramah, dia ngedahin mukena, barangan mukena, jilbab. Kadang-kadang begitu. Yang lebih parah lagi, durhakanya seorang istri kepada suami yang suka melawan. Nah, itu dosa. Jadi tobat itu sebuah keniscayaan. Di antaranya tadi adalah kita tidak luput dari dosa dan salah.
Makanya kalimat istighfar selalu diperintahkan Allah dan Nabi-Nya. Kalau Nabi 100 beristighfar setiap hari, maka kita harus lebih banyak beristighfarnya daripada Nabi. Apa sih perbedaan istighfar Nabi dengan manusia model kita? Kalau Nabi istighfarnya bukan dari dosa dan yang haram. Nabi istighfar dan taubatnya adalah dari perkara mubah dan halal. Kalau kita sebaliknya, bertobat beristighfar itu dari perbuatan makruh, haram dan dosa. Kalau Nabi istighfarnya dari halal, dari minta ampun ke dari halal yang halal dan mubah. Takut berlebihan, yang halal takut nggak diridhoi. Ini nyambung nggak ibu-ibu? Ngomong ya, ngomong apa saya? Ngomong apa saya? Temanya apa? Tuh kan, mama. Tobat. Yang kedua, alasan kita disuruh tobat oleh Allah secepat-cepatnya, tidak boleh ditunda-tunda. Dua, umur ini tidak ada yang tahu, hidup kita cuma sementara. Udah umur terbatas, hidup kita sementara, ibadah kita pun juga terbatas. Kalau menghadap Allah belum punya bekal, aduh babak belur, gawat kita ini sama Allah. Hidup sementara kita ini nggak bakal lama-lama. Ada yang umurnya udah 60, nah itu tinggal 3 tahun lagi tuh. Udah jangan pantangan deh, makan cendol habisin, makan tahu, lontong, gorengan makan, silakan dimakan. Yang udah umur 70 tahun, aduh alhamdulillah bonus 10 tahun, masih dijaga. Kita nggak lama-lama nih, hari ini kita masih beruntung diizinin natak bulan Ramadan 2023 1444 Hijriah. Tahun besok belum tentu kita bisa ketemu lagi. Maka hari ini anggap ini Ramadan yang terakhir. Kalau merasa ini Ramadan yang terakhir, aduh khusyuknya kita berkhidmat kepada Ramadan. Ya Allah, jangan sampai nggak ketemu lagi. Aduh, kalau nggak ketemu Ramadan kayaknya apa hidup kita ini? Kau harus tahu, lau ta'lamu ma fi Ramadan, andai kau tahu apa yang tersembunyi di balik Ramadan ini, kau niscaya kepengen tiap tahun isinya full Ramadan semuanya. Kenapa pengen Ramadan semuanya? Oh, diskon besar-besaran Allah berikan di Ramadan. Ampunan Allah kasih, maghfirah. Futihat abwabul jannah, Allah buka pintu sorga. Makful pintu neraka Allah tutup. Rahmat Allah tebarkan di mana-mana. Semua kebaikan Allah berikan, diganjar sama Allah pahala. Sayang kalau dilewatin. Maka kan sayang kalau Ramadan kerjanya tiap hari nyender, ngegeletak, tidur lagi. Di rumah tidur, di kantor molor, di masjid merem. Halo? Halo? Boleh nggak tidur? Boleh kalau habis ibadah. Boleh nggak ngantuk nyender? Kalau habis ngaji. Nah, kalau habis main handphone mulu ngegeletak, langsung nganga, bangun lagi, ngeliatin chattingan lagi, nganga lagi. Itu PA namanya begitu. Kita sibuknya tiap hari itu bukan megang Quran, megang handphone mulu, ngeliatin chattingan. Capeknya, ngantuknya, tidurnya gara-gara megangin gituan. Serius banget mata. Tuh mata enggak pegel gitu megangin handphone. Jempolnya begitu tuh. Ngeri ditanya sama Allah, tsumma la tus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Sayang kalau kelewatan itu kita nggak khatam Al-Quran, nggak merenungi Quran, ditanya sama Allah. Lu gua kasih Ramadan, lu lewat-lewatin aja lu sia-siain. Gua kagak ketemu lu besok, gua cabut nyawa lo.
Kadang-kadang kesian kayak begitu tuh. Jangan Ramadan setiap tahun lewat, ya Allah, habis waktu kita disia-siakan. Pas giliran lebaran paling sok sibuk diri kita ini. Ramenya minta ampun. Ya, ibu-ibu, kita tobat sama Allah. Kita nggak tahu tahun depan ketemu lagi apa enggak, dan kita juga nggak tahu kita meninggal dalam kondisi di mana, sudah punya bekal apa, dan sudah siap apa belum menghadap Allah mempertanggungjawabkan amal yang sudah kita kerjakan. Belum seberapa amal kita, belum seberapa. Ibadah saum kita yang tahu kita, sedekah yang paling banyak yang tahu kita. Ya aja ngiterin sedekah, masya Allah banyak yang lewat ketimbang yang nyemplungin, ya kan? Taraweh paling kuat cuma 5-10 hari doang, kesononya mau udah pada pindah. Udah pokoknya kualitas ibadah kita yang tahu lah. Maka kita butuh syafaat, butuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, itu saja tausiah 2,5 jam saya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan ketemu lagi tahun depan. Semoga dikasih kesehatan, dikasih kelapangan umur, dan keberkahan untuk bisa menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.